Oke teman-teman, setelah menginap selama 1 malam di depan stasiun Ketapang, Banyuwangi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perjalanan kembali menuju Bandung di video part 6 ini. Nah, untuk etape kali ini kita akan mulai saja dari Banyuwangi sampai dengan Mojokerto. Let's go! Nah, masih bercerita tentang petualangan saya menggunakan motor Beat Street keliling Jawa, teman-teman. Dimulai dari Bandung ke Bali, lalu balik lagi ke Bandung. Nah, kita sudah ada di etape ke-6, yaitu dari Banyuwangi sampai dengan Mojokerto. Nah, di etape kali ini kita akan melewati kembali rute yang sama dari awal kita berangkat, teman-teman, yaitu dimulai dari Pantura, Situbondo, Taman Baluran, Pasuruan, Probolinggo, Bangil, sampai dengan nanti Mojokerto, teman-teman. Nah, jadi ceritanya tadi malam itu setelah menyeberang gitu ya dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang, tiba-tiba saya agak lelah gitu ya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk menginap selama 1 malam aja di Banyuwangi, karena mengingat besoknya saya harus riding selama ratusan kilometer lagi gitu teman-teman sampai dengan Bandung. Nah, alhamdulillah saya dapat di harga 75.000 dan lokasinya itu ada di depan stasiun Ketapang. Nah, di jam 9 pagi saya sudah tiba di Taman Nasional Baluran. Selama 3 sampai dengan 5 km ke depan, saya akan menikmati perjalanan pinggir kiri kanan hutan. Jadi silahkan menyaksikan teman-teman hutan Afrika Van Java yang ada di Jawa Timur ini. Let's go! Nah, sekarang kita sudah ada di depan pintu masuk dari Taman Nasional
Baluran Situbondo teman-teman, di Pantura ya, sebelah barat. Di sini saya beristirahat sebentar untuk foto-foto buat thumbnail video YouTube saya teman-teman. Nah, setelah beres dari foto-foto, saya langsung bergerak kembali teman-teman menuju Pantura. Dari sekarang kita belok ke kiri itu sudah lurus ya, ke arah Surabaya itu lurus terus teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, jam 9:48 setelah riding selama kurang lebih 48 menit. Sekarang saya sudah tiba di kota pertama setelah perbatasan antara Banyuwangi dengan Situbondo, yaitu Asam Bagus. Di sini terdapat beberapa pabrik gula yang masih aktif teman-teman, dan dapat dilihat di sebelah kiri ataupun kanan jalanan cukup sepi. Tapi kita tetap harus waspada ketika melewati jalan Pantura ini. Let's go. Oke teman-teman, sekarang jam 10:16 kita sudah tiba di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Kita terus lurus ya teman-teman menuju Surabaya. Jika dilihat dari
Google Maps masih sejauh 120 km lagi menuju Surabaya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Let's go!
Nah, selama beberapa kilometer ke depan, pemandangan masih didominasi oleh Laut Utara Jawa, teman-teman. Tapi berbeda dengan Pantura yang ada di Jawa Barat ataupun di Jawa Tengah. Di Pantura Situbondo ini dominan banyak sekali pasir putih, teman-teman. Jadi cukup menarik. Let's go. Oke teman-teman, pukul 10:53 saya sudah tiba di pusat kota Besuki atau Besuki Town proper. Dari sini mulai ramai teman-teman ya, karena ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Situbondo. Di sini juga terdapat percabangan jalan menuju arah Bondowoso, teman-teman. Let's go. Akhirnya setelah kita lewati selama kurang lebih puluhan kilometer gitu teman-teman ya dari Banyuwangi, sekarang kita udah persiapan nih menuju ke perbatasan antara Kabupaten Situbondo dan juga Probolinggo. Nah, di sebelum perbatasan saya sempatkan dulu teman-teman untuk mengisi bensin karena setri bensin sudah mulai kikicauan. Kira-kira saya akan full tank lagi, entah berapa gitu teman-teman. Let's go. Oh ya teman-teman, sedikit bercerita tentang rest area utama raya di Jalan Situbondo Surabaya ini. Kalau malam itu banyak sekali bis-bis antar kota dan juga mobil pribadi teman-teman yang singgah di kawasan rest area ini karena di sini cukup lengkap ya, dimulai dari SPBU sampai dengan hotel dan juga penginapan.
Tidak lupa ada juga supermarket yang bisa membeli kebutuhan selama berperjalanan. Tapi mungkin beberapa tahun lagi saat tol Trans Jawa menyambung sampai dengan Banyuwangi, mungkin rest area ini akan sepi gitu teman-teman. Entah seperti apa perkembangan ke depannya. Ya mudah-mudahan masih ada peminatnya. Tapi kalau misalkan jalur darat ini kayak Peturing ini mungkin masih banyak ya teman-teman yang singgah di beberapa kota di Pantura ini. Tapi nanti saat tol Trans Jawa udah sampai ya di Banyuwangi, kita tidak tahu seperti apa. Let's go. Oh iya, tadi saya lupa ya bercerita tentang berapa saya isi bensin tadi di rest area utama raya itu teman-teman. Saya full tank lagi teman-teman, yaitu sejumlah Rp35.000. Jadi saya udah habis sekitar 150-an ribu gitu teman-teman, dari Bandung sampai dengan pulang lagi ke Bandung gitu. Tapi nggak tahu nih, kedepannya kita akan ngisi berapa kali lagi full tank sampai Bandung. Tetap pantengin videonya teman-teman ya di series Bandung Bali pakai motor Beat ini. Jadi teman-teman punya gambaran gitu ya, berapa yang dibutuhin buat perjalanan Bandung Bali ataupun Jakarta Bali gitu teman-teman pakai motor sejuta umat ini. Let's go. Oke teman-teman, tepat pukul 11 lebih 25 menit kita sudah masuk di Kabupaten Probolinggo. Itu artinya masih ada, bukan masih ada sih, masih banyak teman-teman kabupaten yang saya harus tempuh untuk menuju ke Bali. Maaf, untuk menuju ke Bandung. Saya sudah error gitu teman-teman ya, ini udah series ke-6 tapi mudah-mudahan tetap diberi semangat gitu teman-teman buat konsisten, buat yang terbaik gitu ya kontennya. Let's go. Nah, saat melewati PLTU Paiton ini, saya masih di jam siang ya teman-teman. Kalau misalkan malam, waktu berangkat juga saya lewat sini siang sih. Jadi tidak bisa menikmati PLTU yang kelap-kelip gitu di malam hari. Cukup menarik teman-teman. Bisa dicoba kan kalau misalkan teman-teman lewat Pantura gitu di malam hari. Jadi pastiin lewat Paiton di malam hari gitu ya. Biar lihat lampu yang gemerlap. Oke teman-teman, pukul 11 lebih 52 menit itu artinya kita sudah tengah hari. Tapi belum setengah hari ya perjalanan dari Banyuwangi tadi. Kita sudah sampai di pusat kota dari Kabupaten Probolinggo, yaitu Kota Kraksan. Oke, kita lanjut dulu perjalanan teman-teman. Masih jauh nih. Semoga teman-teman tetap betah ya dengan video saya untuk mengisi kegabutannya. Haha, let's go.
Pukul 12 lebih 27 menit kita sudah tiba di kota Probolinggo, teman-teman. Kita akan lewati kota Probolinggo melalui footage yang saya rekam saat ini, teman-teman. Let's go. Nah, dibandingkan dengan kota Pasuruan, teman-teman, kota Probolinggo ini lebih cocok gitu ya untuk dijadikan sebagai titik tolak keberangkatan menuju kawasan wisata Gunung Bromo. Jadi teman-teman dari arah Jakarta, kalau misalkan mau ke Bromo naik kereta itu bisa langsung ya, naik kereta api Pandalungan dari Gambir dan juga naik kereta Blambangan Express dari Pasar Senen. Kalau dari Bandung itu belum ada yang direct ya teman-teman menuju kota Probolinggo. Tapi bisa dicoba nih opsi melalui jalan darat pakai motor sejuta umat kayak motor Beat ini. Ya mudah-mudahan di tahun 2025 ini saya bisa touring kembali menuju kawasan Bromo. Saya sangat excited gitu teman-teman untuk touring ke Bromo. Mudah-mudahan ya setelah Lebaran kita gaskeun nih ke Bromo. Let's go.
Nah, tidak hanya motor aja ya teman-teman yang harus diisi bensin. Ternyata manusianya juga yang naikin gitu, harus juga diisi bensin teman-teman. Setelah saya melihat ada warung rawon, saya sempatkan dulu untuk mampir untuk makan dan mengisi bensin untuk drivernya gitu yang belum makan dari pagi. Nah, setelah mengisi perut dengan rawon dan juga istirahat gitu ya sebentar di warung tadi teman-teman, saya kembali lanjutkan perjalanan menuju Bandung. Tapi untuk etapa kali ini saya akan akhiri ya di kota Mojokerto dulu teman-teman. Untuk etapa selanjutnya di video part 7 saya akan lanjutkan dari Mojokerto sampai dengan Yogyakarta. Oke, sekarang jam 3 lebih 25 menit. Kita sudah sampai di Gempol Interchange. Ini merupakan simpang antara tol yang mau ke Malang dan juga yang mau ke Surabaya. Kita lewat kolong tol dulu teman-teman dan masuk ke Jalan Gempol. Setelah ke Jalan Gempol kita akan lurus menuju ke arah Pasuruan di sebelah barat teman-teman, dengan perbatasan langsung kota Mojosari di Kabupaten Mojokerto. Nah, di sebelah kiri itu menuju Malang, kita belok kanan aja menuju Gempol. Nah, teman-teman tahu bahwa di daerah Gempol ini banyak sekali yang berjualan klepon. Nah, kalau klepon itu kan asalnya memang dari Pasuruan ya teman-teman. Nah, tepatnya ada di Gempol ini teman-teman. Tepatnya di belakang tadi saya lihat ada beberapa banyak gitu ya yang ngejual klepon khas dari Gempol Pasuruan ini. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita di video part 6 tentang perjalanan balik Bandung, etape Banyuwangi sampai dengan Mojokerto. Nah, di episode selanjutnya, yaitu di episode part 7, kita lanjutkan etape selanjutnya teman-teman, dari Mojokerto sampai dengan Yogyakarta. Kita lihat ada cerita apa lagi ya di etape selanjutnya di perjalanan balik Bandung saya setelah keliling Bali sampai dengan Bandung PP. Baik teman-teman, jika teman-teman suka dengan videonya boleh minta like dan komennya, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kita bisa jalan-jalan virtual lagi teman-teman kemanapun.
Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.